Siapa yang setuju bahwa sesungguhnya Indonesia bisa lebih besar dari Tiongkok dan lebih powerful dari Amerika? Siapa yang ketika pertanyaan ini diajukan menyalahkan bahwa Indonesia tidak akan mampu karena pemerintahnya korup dan masyarakatnya apatis, masyarakatnya tidak punya kemampuan, juga mengatakan Indonesia tidak akan bisa maju dengan memberikan banyak alasan lainnya. Anda yang mengatakan hal tersebut dinamakan kaum penuduh, blamer. Bagi para blamer, ahli penuduh dan ahli penghakiman, silahkan Anda melakukan apa yang menjadi keterampilan Anda. Bahkan beberapa pakai ayat untuk menuduhnya. Tapi bagi New Mind, tetap tidak akan terpengaruh demi membuat semua orang memahami arti bernegara yang benar dan menyadari kekuatan Indonesia sesungguhnya berada di atas Tiongkok dan berada di atas Amerika. Kita tahu bahwa sampai pejabatnya saat ini pun terbelenggu langkahnya. Karena begitu terkagum-kagum dengan Tiongkok dan dengan Amerika, hingga otak dan tindakan mereka menjadi sangat takut dan manut dengan dua negara tersebut. Yang ditiru adalah perintah dari dua negara tersebut, bukan sistem yang positif yang ditiru untuk Indonesia. Contoh sederhana kita tanya kepada akademisi dan pejabat-pejabat negara saat ini. Mengapa dalam 7 tahun ini berani ngutang senilai 5.000 triliun dalam nilai rupiahnya atau menjadikan hutang akumulasi negara setara 7.000 triliun ke negara lain. Kita berani ngutang ke dolar, tapi tidak berani ngutang ke rupiah. Ngutang ke diri sendiri 7 triliunnya tidak berani. Mengapa? Emangnya apa jaminan hutang dolar tersebut? Proyek di Indonesia, kenapa nggak ngutang ke rupiah jaminannya proyek di Indonesia juga? Ini bosman memang bodoh ya otaknya. Ilmunya cetek kali ya, sehingga sulit memahami hutang dolar senilai 7.000 triliun adalah yang benar, bukan hutang ke rupiah ke negara sendiri yang terbenar. Atau pejabatnya memang ngerti bahwa kita bisa ngutang ke rupiah, bisa ngutang ke diri sendiri, tapi karena ada doktrin di kepalanya, ada benefit apalah gitu untuk dirinya, atau ada pemahaman yang dipropagandakan sudah masuk ke kepalanya hingga hutang dolar tidak bisa ditawar lagi. Hutang dolar adalah wajib. Sehubungan dengan itu, setelah kita sering menceritakan ancaman dari pinjaman hutang proyek dari Tiongkok, kita akan mendiskusikan tentang Amerika sekarang. Amerika dan Tiongkok memang fasad atau tampak muka rumah mereka didesain terlihat keren, mewah, anggun, mengagumkan. Kelilingi satpam dengan senjata lengkap, dengan segala macam fasilitas yang ada. Kita dibuat kagum dengan fasad dan eksterior Tiongkok dan Amerika tersebut. Halaman depan rumah kedua negara tersebut keren. Namun di dalamnya, atap jebol, saluran air mampet, pengap, dan banyak keburukan lainnya yang tidak diketahui ada di sana. Banyak yang berpikir kemewahan ada di dalamnya. Itu bohong. Di dalamnya ada HAM di Tiongkok, ada ketidakbebasan berpendapat, ada pembatasan gerak manusia, dan banyak hal negatif lainnya di Tiongkok. Demikian juga di Amerika, terlalu bebas hingga menjadi negara kapitalis, liberalis, yang hanya 10% manusia saja yang menikmati nikmatnya Amerika. Sisanya menderita lebih parah dari mereka yang tinggal di negara dunia ketiga. Kita akan bahas bubble-nya Amerika yang setiap saat meledak. Kita bahas agar kita mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya untuk membuat Indonesia menjadi negara nomor 1 adalah sekarang masanya. Kita akan membahas 7 hal yang membuktikan bahwa Amerika hidup di dalam bubble yang siap meletus dan dibungkus dengan American movie, yang dibungkus dengan American song, dan dibungkus dengan American politician yang mengatakan bahwa Amerika adalah the greatest country in the world. Sekali lagi, kita fokuskan perkataan bubble yang dibungkus. Namun kenyataannya ada 7 masalah serius yang terjadi di Amerika sejak dulu dan sudah mendekati puncaknya untuk meledak saat-saat ini. Untuk itulah video ke depan kita akan membahas 7 alasan yang membuktikan bahwa Amerika bukan the greatest country in the world. Siapa yang mengatakan Amerika negara terbesar di dunia? Yang mengatakan adalah diri mereka sendiri, klaim mereka sendiri, sistem mereka sendiri dengan dibungkus oleh film Hollywood utamanya. Film seperti Top Gun, Transformer, American Sniper, Pearl Harbor, Independence Day, semacam itu mengagungkan kekuatan militer Amerika dan mensahkan kekerasan Amerika. Film Hollywood juga membingkai cara dunia melihat bangsa lain. Film Hollywood didesain untuk manusia memotret bangsa lain sesuai maunya Amerika. Karakter Rusia misalnya dikatakan sebagai orang yang bengis dan dingin. Orang dari Afrika sebagai orang yang kotor, korup, dan miskin. Orang dari Amerika Latin sebagai kriminal narkoba. Orang dari India sebagai orang yang licik dan bodoh. Orang Timur Tengah sebagai teroris. Dan jutaan bahkan miliaran manusia dunia menjadi percaya informasi Hollywood ini. Pesannya di belakang itu semua jelas. Amerika adalah bangsa yang terbaik. Sangat rasis sebenarnya Hollywood itu.
Karena memang di belakangnya negara Amerika, khususnya industrial military kompleknya Amerika yang membayar Hollywood billion dollar per tahunnya untuk mengagungkan militer Amerika dan membuat citra tentara Amerika manusia pilihan terbaik, seorang pahlawan. Padahal di balik kepahlawanan yang diglorifikasi Hollywood tersebut, tentara Amerika meledakkan bom atas manusia yang tak berdosa di banyak negara. Demikian juga sisi musik, lagu-lagu mengagungkan Amerika disebar ke seluruh dunia, mencitrakan Amerika negara terbaik, negara orang pemberani, negara bebas, dan semuanya bisa terjadi di Amerika. Semua itu berciri ada bendera Amerika melambai perlahan di video-video mereka. Tetapi kenyataannya, Amerika di dalam negerinya banyak kegagalan parah di banyak masalah keseharian. Untuk itu sekali lagi, kita akan mengurai 7 hal yang membuktikan Amerika bukan negara terbesar di dunia. Untuk apa serial ini dibuat? Karena inilah masa peluang Indonesia mengambil alih demi kesejahteraan masyarakat Indonesia juga dunia.